jalu gerata beh goong maneh ngaduhan daru suara goong jeung nulian malah batur nyarahun hidup teh gening tepiru panon poe lingsir ngulon jalu gelikna suling kasaur hari ring sato puting numatak ngabanting lain mangsana orang ada dempes hees dina wanci kudu nyaring dina waktu kudu tangtu lain oge jalu urang kudu leah balap mandirikeun maneh majar teh lain eleh tong katalikung ku tukang mangsa dicangcang ku tambang beunang ngarara sorangan mawa ngaran hese incah hese ingkah gerata begoong maneh jalu geus meujeuhna nepak dada dicarek soteh kerjaman silih eledan ayeuna mangsana tandang nu cicing wayana nyisi anjeun mah lain bagejit jalu tapi maung siap tarung rung gerak teuneng gerak ludeng gerak nyorak gerak sing bertentang wah rung jalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Maulidan. Saya Bagaskoro Putra Arifin. Saya Rizky Julian Pradana. Saya Seno Adam, biasa dipanggil Sen atau No. Saya Bagas Padilla Satriawan. Saya Pami Iksan. Nama saya Muhammad Abdillah Zaka. Saya Muhammad Kafjal Pariji. Nama saya Muhammad Rohim Maulidin. Nama saya Yudhistira. Tujuan saya masuk Arimba memperdalam ilmu tentang alam dan menambah wawasan mengenai keorganisasian. Ingin menjaga kesolidan di PA Rimba supaya saya bawa wawasan agar bisa bertahan hidup di alam bebas. Tujuan saya masuk Arimba adalah untuk memperluas pengalaman dan memperkuat fisik dan mental agar bisa bertahan hidup di alam. Tujuan saya untuk membantu melestarikan dan menjaga alam serta memberikan edukasi dan sosialisasi tentang melestarikan lingkungan hidup. Saya ingin mempunyai banyak teman, bisa belajar hal-hal yang ada di dalam, dan ingin melatih kesulitan dalam berorganisasi. Harapan saya ke depannya supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik, melatih mental, disiplin, lebih baik agar bisa memperbaiki diri pribadi yang lebih baik, mempunyai banyak teman, mandiri, dan selalu bisa diandalkan di setiap tim dan kelompok. lebih dewasa dan ingin menjadi contoh yang lebih baik ke diri sendiri maupun orang lain. Ingin menjaga solidaritas antar teman, saudara maupun antar anggota. Saya siap mengikuti Diklasar Arimba tahun 2023. Saya siap mengikuti Diklasar Arimba tahun 2023. saya siap mengikuti Diklasar PA Rimba 2023. Saya siap mengikuti Diklasar PA Rimba tahun 2023. Saya siap mengikuti Diklasar PA Rimba 2023. saya siap mengikuti Diklasar PA Rimba tahun 2023. Saya siap mengikuti Diklasar Arimba tahun 2023. Saya siap mengikuti Diklat Arimba 2023 saat ini. Saya siap mengikuti Diklasar PA Arimba tahun 2023. Saya siap mengikuti Diklasar PA Rimba 2023. Diklasar, mungkin secara umum Diklasar itu adalah pendidikan latihan dasar. Diklasar itu adalah proses awal dalam pembentukan karakter untuk setiap individu. Tujuan Diklasar itu kan salah satunya membentuk karakter untuk setiap individu. Mungkin salah satunya yang sangat berdampak sekali bagi siswa tersebut setelah mengikuti Diklasar adalah
memiliki fisik dan mental yang tangguh dalam kehidupan di alam bebas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang paling akan berdampak sekali bagi siswa-siswa yang akan mengikuti Diklat SAR. Kita juga tidak melatih fisik dan mental, kita juga melatih kerohanian mereka agar tidak lupa ke Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan dunia ini. Seperti itu. Mungkin itu juga dampak yang akan mereka dapatkan juga, bahwa sesungguhnya ya kita juga tidak bolehlah melupakan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Persiapan sebelum diklat yaitu adalah satu, materi. Materinya ada banyak sekali, ada PPGD, ada survival, mountaineering, dan hal yang lainnya. Gunanya apa? Kita memberikan materi tersebut agar bisa dipraktikkan di alam bebas. Jadi banyak yang beranggapan, kita main ke alam bebas gitu ya, dengan foto-foto segala macam. Tapi kita tidak memiliki materi apapun dalam kehidupan di alam bebas. Sama saja itu mencari mati juga kita di alam bebas. Kan kita tidak tahu alam bebas itu seperti apa juga yang akan terjadi dalam bebas seperti apa. Mungkin itu juga tujuan utama dalam pemberian materi adalah supaya tahu apa saja yang harus dilakukan kita pada saat di alam bebas. Satu, materi. Kedua, mungkin fisik juga harus bugar ya. Gak mungkin juga kita melakukan diklat SAR dengan keadaan fisik yang lemah lesu, letih loyo, segala macam itu. Fisik juga harus kuat agar bisa menghadapi segala rintangan yang akan diberikan nanti. Kalau tes kesehatan itu dilakukan sebulan sebelum diklat. Kita lakukan tes kesehatan agar bisa diketahui apakah dia di dalam tubuhnya ada penyakit bawaan, atau ada penyakit yang bisa tiba-tiba kambuh di saat diklat yang akan membahayakan nyawanya. Seperti itu, mungkin sebulan sebelum diklat. Untuk calon siswa, selamat datang di keluarga besar Arimba. Sebelum menjadi keluarga besar, kalian harus melewati dulu rintangan-rintangan yang akan kalian hadapi untuk kedepannya, yaitu diklat atau setelah diklat ada mabim, hingga kalian menjadi DP. Semoga kalian tidak pantang menyerah, tidak mudah putus asa, dan juga semoga setelah nanti kalian melewati diklat SAR, kalian menjadi tumbuh, menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang dewasa, memiliki mental yang tangguh dan fisik yang kuat untuk menghadapi rintangan untuk kedepannya. Dasar Pak Arimba, di sini Pak Arimba dilahirkan. Semangat! Dengan jiwa satria. Yel-yelnya saya nggak mau tahu, harus kenceng ya suaranya ya, semuanya ya. Siap. Sok, udah angkat lagi Bang. Mari kita bernyanyi bersama, kalau tidak bukan Pak Arimba, di bawah naungan Sispala, di atas Garuda Nusantara, untukmu alam dan negeri ini, alam kita menjadi mati. Dasar Pak Arimba, di sini Pak Arimba dilahirkan. Dengan jiwa satria, tiba mental banyak, kode etik, pedoman kita. Gunung, hutan, tumpuan budi tempat itulah. Di tempat dibina, tiada pernah kita takut. Ini alam kita ada mati. Dasar Pak Arimba, di sini Pak Arimba dilahirkan.
Terus segitu baik ditambahan suluh nyoba masih ge langsung we kerebukeun. Jadi mana di akunnya? Penting kena udara itu kan airnya bisa turun. Ganti dulu. Boleh. Kalau misalkan tapi kalau menurut kalian Perkenalkan, nama saya Ismail Hafidus Salam. Di sini sebagai ketua pelaksana. Mungkin job desk sebagai ketua plak itu diantaranya sebagai penanggung jawab lebih dari kepanitiaan-kepanitiaan lain. Mungkin dari setiap job desknya masing-masing tuh ada laporan ke saya, perizinan, pelaksanaan maupun perencanaan. Lebih menekankan mungkin. Banyak orang juga yang berharapan lebih gitu. Misalkan contoh ingin organisasinya maju, terus berkembang, terus bisa membangun relasi. Mungkin kedepannya belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, bisa mengevaluasi diri dan beresolusi. Jadi pohon pisang misal sering ini kan nasi batangnya misal. Salam lestari, salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaful Rahman. Saya di sini sebagai Badan Diklat. Saya di sini sebagai Angkatan 4. Pegunungan di sini banyak kawasan-kawasan yang berkualitas juga. Namun di sisi lain ada positif dan negatifnya juga. Terkadang jam-jam tertentu kita cuaca bisa berubah-ubah di sini. Hujan maupun angin begitu kencang dan cuaca di sini dingin sekali. Namun kami sebagai panitia pun tidak menyerah, karena di sini saya pun dan rekan-rekan panitia untuk berlatih suhu tubuh dan pola pikir kritis dan tanggung jawab sesuai apa yang telah dicantumkan di PA Arimba itu sendiri. Ya, tuh. Kamu naik sama ini, kamu naik atas. Biarin sama kamu. Udah. Siap ya. Siap ya. Siap ya. Pas dari ini undang-undang. Perkenalkan, nama saya Adi Riyadi dari Komandan Lapangan Diklatcar Angkatan 12 dan saya dari Angkatan 8 Green Team Purnama, dan tantangan saya sebagai Komandan Latihan Dasar faktor geografis yang diantaranya faktor alam itu sendiri dan lain-lainnya. Hai, nama saya Cesar dari Angkatan 11 Dwi Prawara. Di sini saya menjadi dansis, dan dansis tugasnya juga mengontrol siswa, memberi support pada siswa agar siswa juga tetap semangat selalu mengikuti kegiatan ini. Kalau untuk tantangan untuk menjadi seorang dansis itu di saat kita harus memahami karakter setiap siswa yang akan kita hadapi, yang akan kita bimbing, dan yang notabene siswa itu sulit terbaca karakternya, dan menjadi tantangan juga di saat setelah siswa turun dari lapangan dan mentalnya juga sudah down, kita harus bisa menaikkan lagi mental siswa itu menjadi lebih baik lagi. Dan untuk sifat apa sih yang harus dimiliki oleh dansis gitu, kita tuh harus punya sifat yang mudah bersosialisasi. Jadi di saat siswa selesai kena pres, kita bisa menaikkan lagi mental mereka dengan kita mengajak mengobrol gitu, santai, bercanda juga gitu. Jadi siswa juga nggak terus-terusan mentalnya down, bisa kita naikin lagi mentalnya gitu. Kalau untuk kedepannya sih, saya memang ingin belajar juga menjadi divisi lain. Saya emang udah nyaman-nyaman aja di dansis, tapi ya saya juga harus belajar gitu. Jangan terus-terusan ada di zona nyaman. Kalau untuk siswa yang manja sih ada, pasti ada gitu. Dan ya itu udah gak aneh gitu di setiap pendidikan. Kalau cara menghandle siswa yang manja tuh jangan terlalu dimanja juga, soalnya kalau nanti dia jadi kebiasaan,
dia bakal nyusahin dansis terus, dan di saat dia kena bimbingan mental, dia benar-benar bakal down banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Bintang Mesa. Saya dari angkatan 9. Di sini saya sebagai koordinator tatib. Jobdesk saya sebagai panitia tatib yaitu mengontrol emosi panitia tatib, mengkoordinir waktu masuknya tatib. Lalu tantangan saya sebagai koordinator tatib yaitu mengatur emosi panitia tatib saat berada di lapangan dan menerapkan sifat atau karakter kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab untuk siswa. Kenalkan, nama saya Eki dari angkatan 10, Dwi Kasaput Guru Purnama. Tugas saya di sini sebagai logistik. Tugas logistik ada 2, sebelum hari H dan pas hari H. Tugas saya sebelum hari H mengumpulkan atau menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan pas hari H. Tugas saya pas hari H mengecek alat-alat yang sudah saya kumpulkan dan memastikan tidak ada yang kurang ataupun hilang sebelum dibawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ilham Permana. Saya jobdesk di sini sebagai danpur. Jobdesk danpur di sini memasak untuk kebutuhan siswa dan panitia. Tantangan terbesar seorang danpur cukup sulit untuk memasak nasi. Dan di sini juga waktu memasak juga mepet, dan karena harus mengikuti jadwal dari waktu yang sudah ditentukan. Hai, nama aku Ayu. Aku dari angkatan 8. Jobdesk aku di sini sebagai Keslab. Keslab itu kesehatan lapangan. Aku ngontrol kesehatan siswa. Takutnya ada yang gimana-gimana, jadi aku yang menangani mereka. Kayak misal ada gejala pusing, gejala mual, kelelahan, sesak nafas kayak gitu. Itu aku yang menangani mereka. Kayak aku ngasih obat, ngasih vitamin, ngasih air hangat yang supaya kesehatan mereka tuh bisa stabil selama di pergunungan ini. Tantangan terbesar menjadi Keslab sih kalau menurut aku itu tuh ketika ada siswa yang merasa pegal atau ketika tangan mereka kaku susah digerakin, aku kebingungan karena aku juga nggak bisa mijet di area-area tertentu karena takutnya bikin mereka malah makin tambah parah, keseleo seperti itu. Ya, terus aku juga takut salah ngasih obat karena aku juga di sini masih dalam tahap belajar. Tapi untungnya ada kakak-kakak yang membantu aku juga memberitahu obat yang baik untuk gejala ini tuh apa sih gitu kayak gitu. Jadi ya cukup membantu. Cukup senang, happy banget karena selama 4 tahun aku ikut diklat, aku itu selalu jadi tim danpur, aku selalu masak. Menurut aku agak plat ya kalau tiap tahun aku harus begitu-begitu terus. Tahun ini gitu aku dikasih kepercayaan sama kakak-kakak yang lain untuk jadi Keslab. Jadi suasana baru juga buat aku gitu. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Faiz Aroji. Saya dari Angkatan 8 Gerinting Purnama. Pada kegiatan pendidikan latihan dasar kali ini, saya diamanahi untuk menjadi pemateri survival. Banyak manfaat yang siswa pelajari pada materi survival, yakni bagaimana cara mereka mencari tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan yang dapat dimakan di alam bebas, bagaimana cara menyalakan api tanpa pematik, bagaimana mereka mengumpulkan air tanpa mencari dari sumber air tersebut. Harapan untuk siswa pada pendidikan latihan dasar kali ini, semoga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat apa yang sudah dipelajari pada kegiatan pendidikan latihan dasar ini. Parimba, di sini Parimba dilahirkan dengan jiwa satria, hati bermental baja, kode etik pedoman kita. Gunung, hutan, tumpuan di tempat itulah sahabat kita. Semangat membara, tak pernah menyerah. Dalamin dulu.
Sini tuh. Sini kan. Sini. Kan bikin pondasi yang buat genteng teh ada kan? Nggak dipakai kan? Ya, pakai aja, we nanti dipakai lagi gitu. Kalian ditambahin. Jadi bongkar. Dulunya di belakang sana. Ya. Udah. Udah. Halo, perkenalkan aku Fani Agisia Lestari dari Angkatan 6 Bandana Arkamaya. Menurut aku, tujuan dari pendidikan dasar ini adalah untuk membentuk karakter dari siswa, bukan siswa sih, calon anggota dari PA Arimba dan mengenalkan lingkungan yang sebenarnya kita bakal terus berdekatan ya selama menjadi anggota. Pengalaman yang menarik selama jadi pendidikan, yang pertama itu aku pertama terjun jadi panitia itu sebagai pupdok. Di situ pengalaman aku benar-benar kayak mental aku benar-benar ditempa banget karena aku ngikutin siswa dari bawah sampai atas, ikut lari-lari sama siswa. Capek, tapi setelah kegiatan malah aku bingung sendiri juga. Biasanya kan aku nggak pernah kuat gitu ya naik gunung dengan lari atau jalan cepat, tapi setelah jadi panitia kok kayak mes sama diri sendiri gitu. Oh, ternyata aku tuh bisa. Kalau udah jadi alumni kayak lebih enak jadi danpur aja karena lebih sering makan. Gitu sih. Selama pendidikan ini menurut aku adalah salah satu ajang untuk berkumpul dan salah satu cara untuk saling dekat antar intrapersonal dengan anggota yang lain gitu. Jadi selama diklat kita bisa saling bekerja sama, sering ngobrol, terus sering bertukar pikiran dan diskusi. Jadi yang tadinya kita nggak pernah ngobrol tuh di bawah, setelah diklat malah kita lebih banyak ngobrol karena di sana udah pasti kita butuh satu sama lain. Yang bikin aku sedih adalah ketika COVID gitu. Itu benar-benar membuat aku sedih karena yang pertama udah pasti kondisi bakal berubah drastis. Yang tadinya kita bisa kemana-mana dengan bebas, apalagi kan kita kegiatannya di ruang terbuka, tapi malah dibatasi, jadi nggak bisa kemana-mana. Terus udah pasti anggota juga jadi lebih susah untuk berkumpul. Di situ kadang bingung dan sedih juga ya, nggak bisa bareng-bareng, terus nggak bisa ngejalanin kegiatan dengan normal. Kalau menurut aku tergantung dari alumni tersebut. Kalau semisal alumni tersebut punya waktu dan punya pemikiran yang bisa dituangkan atau dia punya tenaga yang mau diluangkan di diklat ini, ya kenapa enggak jadi bisa jadi bagian dari panitia gitu. Yang penting adalah tanggung jawab dari tugas masing-masing di kepanitiaan tersebut. Kalau semisal dari awal udah punya keputusan untuk jadi panitia, setidaknya harus bertanggung jawab sampai akhir. Itu yang paling penting daripada hal-hal yang lain.
Kayaknya nggak ada batas waktu untuk pengabdian ya, selagi kita masih ada waktu yang bisa diluangkan ke Arimba, kenapa harus dibatasi gitu waktunya? Karena kan kita juga organisasi yang masih berkembang, masih bisa menerima waktu dan pemikiran dari alumni-alumni, ya kenapa enggak? Harapanku yang pertama itu seluruh anggota kalau bisa lebih saling dekat lagi, walaupun kita sering cekcok nih, tapi jangan sampai kita tuh malah terpisahkan gitu, malah punya dendam pribadi. Mungkin pemikirannya, hawanya dinginkan lah gitu, biar nggak panas mulu ya tuh Haridang. Semoga di angkatan ke-12 ini Arimba jadi semakin banyak anggotanya ya, walaupun kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, tapi harapanku di angkatan ke-12 ini semoga jadi pemacu kita, alumni dan anggota yang lain untuk terus maju dan mengikuti perkembangan dari organisasi yang lainnya juga. Dan aku sudah meninggalkanmu serang ganti. Kalau kamu izinkan. Di sini Arimba dilahirkan. Mari kita bernyanyi bersama. Kalau tidak bukan Pak Arimba.